Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Khalifah, NIM 2122056, Program Studi Pendidikan Agama Islam 4C, Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Saya akan menerangkan tentang konsep dasar psikologi pendidikan guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Oke, mari kita simak. Langsung saja, let's go. Nah, di video ini kita akan belajar tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang psikologi pendidikan, kita belajar dulu yuk terkait tentang psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa atau soul atau mind atau spirit atau ruh. Dan logos sendiri yaitu artinya ilmu, nalar atau logika. Menurut Bruno 1987, psikologi dibagi dalam 3 bagian, yaitu psikologi adalah studi atau penyelidikan mengenal ruh. Nomor 2, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental. Dan yang ketiga, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku organisme. Adapun yang kedua, menurut Sandrock tahun 2004, psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Dan yang ketiga, menurut Syah tahun 2000, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, bagi selaku individu maupun sekelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, teman-teman, ini adalah kata kuncinya. Berdasarkan definisi-definisi psikologi yang sudah saya sajikan, maka dapat kita simpulkan ada 3 kata kunci terkait dengan hakikat psikologi dokter sendiri. Yang pertama yaitu scientific method, yaitu sistem pengetahuan yang dibangun melalui kerja ilmiah. Terus yang kedua ada behavior, yaitu tingkah laku atau sesuatu yang dapat dilihat atau dapat diamati. Contohnya makan, menangis. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa diamati ya teman-teman. Terus yang ketiga ada mental process. Mental process yaitu interval event atau sesuatu yang ada di dalam diri. Jadi ini adalah tidak terlihat ya teman-teman, seperti kata hati atau mimpi. Jadi tidak bisa dilihat oleh siapapun, hanya diri kita yang tahu. Nah, di sini ada macam-macam cabang ilmu psikologi. Jadi psikologi itu ada banyak ya teman-teman. Yang saya terangkan ada di nomor berapa nih? Yang pertama ada psikologi eksperimental. Terus yang kedua ada psikologi kepribadian. Yang ketiga ada psikologi sosial. Dan yang keempat ada psikologi perkembangan. Dan yang kelima ada psikologi industri dan organisasi. Dan yang keenam ada psikologi pendidikan. Nah, di sini teman-teman kita sedang berdiskusi atau membahas tentang psikologi pendidikan ya. Terus ada lagi nih yang ketujuh yaitu psikologi klinis dan konseling. Dan yang terakhir ada psikologi kesehatan.
Nah, apa sih psikologi pendidikan? Tadi udah disebutin ya di cabang ilmu psikologi, yaitu ada di nomor 6. Nah, apa nih psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan atau educational psychology adalah studi mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Dan ada penerapan konsep dan teori-teori psikologi dalam kegiatan belajar atau pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang memfokuskan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan adalah sebuah studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha kependidikan. Jadi, apa sih psikologi yang sebenarnya itu? Psikologi pendidikan adalah akumulasi pengetahuan, kebijaksanaan, dan teori yang didasarkan pada pengalaman yang mestinya dimiliki setiap guru untuk memecahkan masalah pengajaran sehari-hari dengan cerdas. Dan yang kedua adalah gini, apa itu? Psikologi pendidikan tidak dapat memberitahukan kepada guru apa yang harus dilakukan, tetapi ini dapat memberikan prinsip untuk digunakan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Wah, ada lagi nih teman-teman, ada peran atau manfaat psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan ini punya peran dan manfaatnya loh. Yang pertama, menentukan strategi dan metode pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, membentuk kepribadian pendidik. Yang keempat, membentuk prestasi belajar. Yang kelima, memahami perbedaan siswa. Yang keenam, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang ketujuh, mengetahui keadaan emosi. Dan yang kedelapan, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Nah, berikut sudah saya sebutkan ya peran dan manfaat psikologi pendidikan. Pasti teman-teman paham dong dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jika belum, bisa diisi ke kolom komentar ya, bisa ditanyakan. Nah, sekian video penjelasan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.